keberagaman yang lebih luas. Membuat orang punya semangat untuk bangkit. Jejaring pendidikan itu saya menawarkan skenario planning juga karena kita bicara masa depan pendidikan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar fokus group discussion kedua tentang kaderisasi menengah dalam rangka penyusunan materi, bahan ajar, dan handout pada hari Kamis sampai Jumat tanggal 28 sampai 29 Juli 2022 di Hotel Sultan Jakarta. Hadir mengikuti FGD para instruktur nasional yang akan diterjunkan di pengkaderan tingkat menengah. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, memantau langsung jalannya FGD tersebut. Tampak juga turut mengawal Wakil Ketua Umum PBNU, Nusron Wahid, Ketua PBNU Amin Said Husni, Ketua PBNU Ning Alisa Wahid dan jajaran PBNU lainnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya meminta materi pengkaderan yang sedang didalami, khususnya tentang gerakan ekonomi rakyat. Ketum meminta harus realistis. Tidak bicara berbusa-busa dan banyak teori, tapi tidak realistis untuk dilaksanakan. Mari kita bersikap lebih realistis dalam segala hal. Menurut saya penting sekali bersikap realistis ini supaya kita ini tidak cuma bikin produk paper saja gitu. Silakan dipikirkan gitu loh. Apa sebetulnya ada fenomena ekonomi sungguh-sungguh terjadi di lingkungan warga itu, apa fenomena ekonomi yang realistically possible. Gus Yahya juga berpesan agar setiap kader NU yang mengikuti pendidikan tidak dilepas di jalan sehidup-hidupnya sendiri. Setiap kader harus masuk di dalam sistem yang terkonsolidasi sampai ke pusat, sehingga jika ada persoalan kebijakan di semua tingkatan PBNU harus ikut mengambil tanggung jawab untuk mengikhtiarkan kebijakan yang manfaatnya memenuhi kepentingan konstituen ekonomi warga NU. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keorganisasian Muhammad Faisal menjelaskan, jika pada FGD 1 meminta saran dan masukan tentang potret besar dari materi kaderisasi tingkat menengah, sementara pada FGD 2 mencoba lebih mendetailkan pendalaman dan lahirnya pokok-pokok terhadap materi-materi yang akan menjadi bahan ajar dalam penyelenggaraan PMKNU. Bagaimana kita membedah metodologi kaderisasi. Nah, metodologi kaderisasi ini menjadi pembuka dari diskusi kita hari ini dan itu sangat luar biasa, sudah disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid tentang apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana pendekatan dengan kaderisasi, materi apa yang harus kita berikan secara lebih konseptual kepada calon peserta yang akan mengikuti kegiatan PMKNU. Goal daripada FGD 2 ini adalah materi yang akan diajarkan kepada calon peserta kaderisasi menengah PMKNU. Ini goal utama yang ingin kita hasilkan dari FGD 2 pada hari ini. Sedikitnya terdapat 10 materi yang didalami, yaitu Aswaja Keislaman Ideologi Transnasional serta handout-nya yang disampaikan oleh Dr. H.M. Asroruni Amsoleh, Metodologi Kaderisasi Menengah PMKNU, serta handout-nya disampaikan oleh Nyai Alisa Wahid, sementara Profesor Nuh menyampaikan jejaring pendidikan dan kesehatan serta handout-nya. Materi lain adalah materi jejaring pondok pesantren, dakwah dan masjid, wawasan dan analisa sosial, jaringan ekonomi dan BUMNU, serta transformasi teknologi dakwah dan media sosial, jejaring eksternal serta handout-nya disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muqawam dan pengantar PMKNU, visi misi dan bedah ADART. Dan yang terakhir, materi proyek sosial beserta handout-nya disampaikan langsung oleh tim OKK. TVNU melaporkan.